Bab 866, 100 miliar untuk berteman denganku masih sangat bagus. Yue Zonghua bertanya, aku tidak tahu bagaimana menenangkan para dewa, jika aku bisa berteman denganmu, aku tidak tahu berapa harganya. Chen Chang'an tersenyum, sangat sederhana, dan harga yang harus dibayar tidak terlalu sulit. Dapatkan 10 miliar dewa langka. Kata-kata Chen Chang'an keluar, Yue Zonghua tercengang. Puisi itu bagus, dan anjing dewa itu juga tercengang. Tidak dapat memikirkan apapun. Harga untuk berteman yang disebutkan Chen Chang'an ternyata adalah ini. Apakah ini uang untuk berteman? Aku tidak menyangka itu adalah 10 miliar. Itu benar-benar mulut singa. Dapat dikatakan, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang ini. Melihat Yue Zonghua tertegun, jalan Chen Chang'an, rekan Taois, apa pendapatmu tentang 10 miliar dewa yang berteman? Yue Zonghua kembali sadar, dia menatap Chen Chang'an dengan mata yang rumit. Tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa bahwa Chen Chang'an benar-benar aneh. Awalnya, Yue Zonghua juga memikirkan apa saja syaratnya. Tanpa diduga, dengan hanya 10 miliar dewa langka, Anda dapat berteman dengan Chen Chang'an. Untuk 10 planet kehidupan teratas seperti Qi Xianxing, tidak sulit untuk mendapatkan 10 miliar dewa. Jika Anda dapat berteman dengan Chen Chang'an dengan 10 miliar dewa, itu adalah hal terbaik yang pernah ada. Jadi, Moon China di sini hampir tidak pernah mempertimbangkan, mengangguk, jika Anda dapat memberikannya kepada seorang teman dengan Anshen, apalagi 10 miliar dewa atau 100 miliar dewa, itu tidak masalah. Baiklah, kalau begitu 100 miliar dewa itu langka. Jalan Chen Chang'an, Yue Zonghua tiba-tiba tercengang. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Atau tidak, saya hanya berbicara untuk bersenang-senang. Anshen, jangan dimasukkan ke hati. Ini, Yue Zonghua sangat malu. Untuk sementara waktu, saya tidak tahu harus berkata apa. Chen Chang'an tertawa. Dengan planet sebesar Qi Xianxing milikmu, kau harus melakukan apa yang kau katakan, dan kau tidak akan menyesalinya. 100 miliar dewa itu langka. Bagi Qi Xianxing milikmu, itu pasti tidak sulit. Kemudian, Chen Chang'an tersenyum lagi. Merupakan suatu kehormatan bagi Chen untuk bisa berteman denganmu, Qi Xianxing. Anjing hitam besar di samping itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Chen Chang'an. Aku bergumam dalam hatiku, ini menenangkan saraf, jelas sangat kuat, tetapi mengapa aku merasa bahwa dia begitu tidak tahu malu? Yue Zonghua tidak berdaya, hatiku mendesah. Ini semua salahku sendiri. Sesuatu yang dapat dilakukan dengan biaya 1 miliar dolar. Anda harus menghasilkan 100 miliar. 100 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan jika Qi Xianxing mengeluarkannya dalam satu tarikan napas, itu tetap akan menyakitkan. Tentu saja, kata-kata seperti air yang dituangkan, tidak dapat ditarik kembali. Dan, sebagai orang Qi Xianxing, bagaimana Anda bisa kembali sesuka hati? Menyebarkannya, hanya biarkan orang luar menunjukkan lelucon. Karena Anshen menginginkan 100 miliar dewa, mari kita lakukan. Jika 100 miliar dapat berteman dengan Anshen, itu sepadan. Kali ini, Yue Zonghua tidak berani berbicara omong kosong lagi. Chen Chang'an tersenyum. 100 miliar sebagai teman Chen, Anda Qi Xianxing tidak dapat menderita, dan Anda tidak dapat dibodohi. Ayo pergi, temanku, bintang kuno Changlong baru saja dimenangkan di sini, dan tidak cocok untuk tinggal lama tanpa mengurusnya. Ayo pergi ke wilayah abadi Kyushu untuk mengobrol perlahan. Pergi ke wilayah abadi Kyushu. Yue Zonghua bingung. Aku tak bisa tidak memikirkan saat aku menghubungi Fox Yao Yao sebelumnya. Apa yang dikatakan Fox Yao Yao?
memberitahunya bahwa mereka tidak berada di bintang kuno Changlong saat itu. Sebaliknya, aku pergi ke alam abadi Kyushu. Apakah itu? Fox Xiaoyao tidak menipunya, apakah semua ini benar? Apakah kau salah paham dengan iblis rubah? Demikian, Yue Zonghua tak bisa menahan diri untuk berkata, tenangkan para dewa, wilayah abadi Kyushu tidak jauh dari bintang kuno Changlong. Jika kau pergi ke sana, perjalanan mungkin akan memakan waktu beberapa hari. Tinggallah saja di bintang kuno Changlong, dan kita bisa mengobrol santai. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Tidak jauh, aku akan segera sampai, tepat pada waktunya untuk kembali. Chen Chang'an berpikir, kali ini sekarang, ribuan domain abadi seharusnya akan segera ditingkatkan, kan? Sudah waktunya untuk kembali dan mengintegrasikan ribuan abadi ke dalam bintang kuno Changlong. Biarkan ribuan abadi mencapai langit dalam satu langkah, dan berintegrasi ke galaksi Yuheng dalam satu gerakan. Yang terbaik adalah langsung menjadi 100 planet kehidupan teratas di galaksi Yuheng. Meskipun, menurut situasi saat ini, dalam ribuan abadi, latar belakangnya jauh dari dapat dibandingkan dengan planet lain. Belum lagi 100 planet teratas. Bahkan planet-planet yang berada dalam peringkat 10.000 tidak dapat dibandingkan. Tetapi, ini dapat dilakukan Chen Chang'an. Selama dia ada di sana, maka semua ini dapat diselesaikan. Ayo pergi. Chen Chang'an berpikir sejenak. Bersama Yue Zonghua, saya datang ke wilayah abadi Kyushu. Moon China tercengang. Pikiranku tak kuasa menahan diri untuk tidak kosong. Dia melihat gambar di depannya, itu adalah Gunung Feixian tempat Chen Chang'an berada saat Long Yan masih hidup. Mungkinkah kamu benar-benar telah tiba di wilayah abadi Kyushu? Chen Chang'an ini, bagaimana dia melakukannya? Bulan ini, Zonghua sama terkejutnya dengan Fox Xiaoyao dan Hong Xing yang tiba-tiba melakukan perjalanan dari bintang kuno Changlong ke wilayah abadi Kyushu sebelumnya. Sama luar biasa. Apa yang akan kamu ketahui jika kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Ini persis seperti apa rasanya bermimpi. Chen Chang'an tersenyum ringan dan berkata, teman, aku berkata bahwa bintang kuno Changlong tidak jauh dari wilayah abadi Kyushu. Itu akan segera sampai, kan? Yue Zonghua menatap Chen Chang'an dengan bodoh, tidak tahu harus berkata apa. Bab 867, Invasi Iblis, bisakah dewa sejati dibangkitkan? Miao dan Si Ruyi kembali ke alam abadi Kyushu, tempat yang sudah dikenal ini. Membuat kedua gadis itu merasa sangat akrab. Akhirnya kembali meong. Si Ruyi mengangguk, ya, tempat ini masih menjadi tempat terbaik. Ketika aku kembali ke wilayah abadi Kyushu, aku merasa seluruh orang itu benar-benar rileks. Anjing hitam besar itu merasakannya. Wajah anjingnya ngeri. Ya Tuhan, aku sama sekali tidak bisa mendeteksi napas bintang kuno Changlong. Kemana aku datang sekarang? Anjing hitam besar ini, dia memiliki semacam kekuatan magis bawaan, dan dapat melihat orientasi dan koordinat planet. Itu seperti dapat melihat di mana makam langit berbintang berada. Jadi, baru kemudian dia dapat dengan mudah membawa Si Ruyi dan Miao ke makam langit berbintang untuk mendapatkan panen yang luar biasa. Hanya saja, situasinya benar-benar berbeda sekarang. Dia baru saja berada di bintang kuno Changlong. Dalam sekejap mata, dia muncul di wilayah abadi Kyushu. Itu karena koordinat keduanya terlalu jauh. Itu sangat jauh sehingga dia tidak bisa merasakan koordinat bintang kuno Changlong untuk sementara waktu. Jadi, anjing hitam besar itu akan sangat terkejut. Anjing hitam besar itu menatap Chen Chang'an lagi, dan hanya ada 4 kata di dalam hatinya. Itu sangat menakutkan, karena bintang abadi Qi ada di sini,
dia berteman dengan Chen Chang'an dengan harga 100 miliar dewa. Chen Chang'an memperlakukan Qi Xianxing dengan sopan. Di Gunung Feixian, Chen Chang'an berbicara dengan Yue Zonghua. Chen Chang'an ada di sini. Tentu saja sangat jelas. Di pihak Qi Xianxing, sama sekali tidak berarti dia tiba-tiba ingin berteman dengannya. Alam, dia juga punya rencananya sendiri. Berharap untuk mendapatkan sesuatu darinya. Kalau tidak, Qi Xianxing sama sekali tidak akan menghabiskan 100 miliar, cukup berteman dengannya. Jadi, Chen Chang'an tidak bicara omong kosong, dan langsung ke intinya. Tanya Yue Zonghua, Qi Xianxing mengirimnya dari jauh, apa tujuan sebenarnya datang? Yue Zonghua ragu-ragu sejenak dan berkata, "Kudengar Anshen punya cara untuk menghidupkan kembali orang mati, tapi aku bertanya-tanya seberapa benar ini." Kata-kata Yue Zonghua membuat Chen Chang'an menyipitkan matanya. Sebenarnya, dalam benak Chen Chang'an, dia sudah punya ide ini. Ada beberapa keraguan bahwa tujuan kedatangan Qi Immortal Star mungkin sama dengan tujuan kedatangan Fox Xiaoyao. Itu terkait dengan fungsi sistem yang bertanggung jawab atas hidup dan mati yang telah dikuasainya. Dan sekarang, benar saja, dan itu bisa dilihat dari sini. Kekuatan planet yang kuat dari galaksi Yuheng sangat mementingkan masalah ini. Hal ini membuat Chen Chang'an sangat penasaran. Mengapa? Kekuatan planet teratas ini sangat mementingkan metodenya untuk menghidupkan kembali orang mati. Hanya demi membangkitkan para leluhur, bahkan jika itu membayar harga yang mahal, itu dapat dianggap sebagai kebangkitan. Sejujurnya, ini sama sekali tidak. Setelah Luna selesai berbicara, dia menatap Chen Chang'an dengan penuh harap. Matanya penuh harapan. Mata Chen Chang'an dalam, dia tidak menanggapi Yue Zonghua, dia hanya bertanya. Apakah penting bagimu tentang metode Chen untuk menghidupkan kembali orang mati? Moon China tidak sengaja. Anshen, apakah kamu tidak tahu? Apa yang aku tahu? Chen Chang'an sangat bingung. Ketika Yue Zonghua melihat penampilan Chen Chang'an, sepertinya dia tidak berbohong. Jalan Moon China, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Yao Xing, mungkin kamu dari Yao Xing, kupikir kamu akan tahu semuanya tentang itu. Jalan Chen Chang'an, hubungan dengan Yao Xing mirip dengan hubungan dengan Cixianmu. Kalau dipikir-pikir, aku juga meminta Yao Xing untuk datang dengan 100 miliar dewa. Dengan cara ini, 200 miliar dewa diperoleh dengan sia-sia. Jangan terlalu tenang, begitulah. Yue Zonghua tiba-tiba menyadari. Lalu, jalan Moon China, sebenarnya, tentang masalah ini, dengan kekuatan dan kemampuan Anshen, cepat atau lambat kau akan mengetahuinya. Masalah ini masih menjadi rahasia bagi galaksi Yuheng saat ini. Jika menyebar, itu akan cukup untuk menyebabkan kepanikan besar di seluruh galaksi Yuheng, dan bahkan membuat galaksi Yuheng bergejolak. Aku mendengar Yue Zonghua berkata begitu. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, dan menjadi semakin penasaran. Rahasia apa? Moon China mendesah. Untuk pertandingan kualifikasi galaksi Yuheng, kau harus tahu menenangkan saraf. Chen Chang'an mengangguk. Setiap kompetisi kualifikasi diberi peringkat berdasarkan kekuatan planet kehidupan utama di galaksi Yuheng. Bahkan jika sudah lebih dari 100.000 tahun, galaksi Yuheng berada di peringkat 10 besar planet kehidupan, atau bahkan 100 planet teratas. Itu tidak pernah berubah. Dalam setiap peringkat, 100 planet teratas di galaksi Yuheng akan menerima hadiah dunia ini dan warisan bintang-bintang. Khususnya untuk 10 planet teratas di galaksi Yuheng, paling mudah untuk melangkah ke alam dewa sejati. Dan dewa sejati adalah yang paling penting bagi setiap planet yang hidup, bahkan bagi kita, 10 planet teratas di galaksi Yuheng.
Pentingnya dewa sejati bukanlah tentang kekuatan planet yang hidup, tetapi lebih pada melindungi galaksi Yuheng. Saya mendengar apa yang dikatakan Yue Zonghua. Chen Chang'an bahkan lebih terkejut. Menjaga galaksi Yuheng. Sejujurnya, Chen Chang'an tidak pernah memikirkannya. Apa yang bisa melindungi galaksi Yuheng ini? Moon China tersenyum kecut. Itu hanya menenangkan dan Anda tidak mengetahuinya. Galaksi Yuheng ini tampaknya tenang, tetapi sebenarnya, selalu ada bahaya besar. Petik 2. Galaksi Yuheng menderita karena invasi iblis. Untuk waktu yang lama, ia selalu bergantung pada pembangkit tenaga listrik dari alam dewa sejati untuk melawan invasi iblis. Dan situasi ini telah berlangsung selama ratusan ribu tahun, dan selama bertahun-tahun, para dewa sejati di galaksi Yuheng, kematian adalah kematian, terluka, tua, dan para dewa sejati yang baru masih jauh dari cukup. Galaksi Yuheng adalah garis pertahanan terhadap invasi iblis, dan ia mundur lagi dan lagi. Dalam waktu puluhan ribu tahun, jika galaksi Yuheng terus seperti ini, dan tidak ada cukup dewa sejati untuk melindungi galaksi Yuheng, maka pada saat itu, galaksi Yuheng akan benar-benar menjadi bencana. Pada saat itu, semua orang akan menjadi makanan para iblis, dan hewan-hewan yang ditawan oleh para iblis. Kemudian, Yue Zonghua menatap Chen Chang'an dengan ekspresi serius dan serius. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jadi, apakah itu untuk planet kehidupan kita sendiri atau untuk melindungi galaksi Yuheng? Kita semua perlu mengandalkan metodemu untuk menghidupkan kembali orang mati. Aku tidak tahu bagaimana menenangkan para dewa, bisakah kamu menghidupkan kembali para pembangkit tenaga listrik dari alam dewa sejati dengan metode ini?" Bab 868, Teman, bunuh kamu sekali dan kamu akan tahu. Yue Zonghua ingin tahu, apakah Chen Chang'an memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Untuk ini, bagaimana dengan Chen Chang'an? Tentu saja dia memiliki kekuatan itu. Namun, bahkan jika dia mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali dewa sejati. Mengenai apakah Tiongkok dapat mempercayai bulan itu masalah lain. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Mengenai apakah dewa sejati dapat dibangkitkan, saat ini, saya belum mencobanya. Tetapi itu tidak sulit bagi saya. Suara yang tenang dan acuh tak acuh itu penuh dengan keyakinan. Bagaimanapun juga, bagi Chen Chang'an, ini adalah kebenaran. Dia memiliki sistem, bertanggung jawab atas hidup dan mati, fungsi ini sangat kuat. Tidak terbayangkan, belum lagi kebangkitan para dewa sejati. Bahkan jika itu adalah kebangkitan pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat. Bagi Chen Chang'an, apa yang begitu sulit tentang ini? Namun, ini untuk bulan Tiongkok. Yue Zonghua terkejut. Anshen, bisakah kamu benar-benar membangkitkan dewa sejati? Sejujurnya, ketika menerima tanggapan dari Chen Chang'an, Yue Zonghua masih terlihat sedikit tidak percaya di sini. Tidak percaya ini semua benar. Bagaimanapun juga, ini benar-benar Tuhan. Sederhana saja, ada cara untuk mengetahuinya melalui eksperimen. Cara apa? Tanya Yue Zonghua. Sekarang, dia sangat ingin mengetahui kebenaran dari semua ini. Aku ingin tahu lebih banyak lagi, apa yang dikatakan Chen Chang'an dapat menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik dari alam dewa sejati. Apakah ini nyata? Jika demikian, bagi Cixi-Anxing, dan bahkan bagi seluruh galaksi Yuheng, semuanya sangat membantu. Alam dewa sejati adalah andalan untuk melindungi galaksi Yuheng. Dengan cara ini, ia pasti akan dapat melindungi galaksi Yuheng. Menahan invasi iblis. Chen Chang'an tersenyum. Lihatlah Moon China, tidak tahu mengapa, saat menghadapi senyum Chen Chang'an,
membuat Yue Zonghua merasa menggigil. Sangat terganggu. Namun, Chen Chang'an mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke Yue Zonghua. Teman, kau akan segera tahu. Kebetulan saja Yue Zonghua adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Itu dapat membuat Yue Zonghua mengetahui semua ini dengan lebih intuitif. Tanpa ragu-ragu, kekuatan medan tak terkalahkan itu meledak. Mari kita bicarakan tentang Tiongkok bulan ini. Dia adalah orang besar Qi Xianxing, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Jadi, saat menghadapi serangan Chen Chang'an, sebaiknya biarkan dia mengalaminya sendiri. Jadi, tentu saja, Chen Chang'an memberinya paket hadiah pengalaman hidup dan mati tanpa ragu-ragu. Sama-sama, kekuatan yang tak terkalahkan, kehancuran, tentu saja, Yue Zonghua tidak bisa menolak. Yue Zonghua tidak hanya tidak bisa menolak, juga merasakan datangnya ketakutan yang besar. Segera setelah itu, hanya dalam sekejap mata, seluruh orang itu langsung dilenyapkan oleh Chen Chang'an. Sekuat bulan Cina, pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Di hadapan kekuatan Chen Chang'an dari alam yang tak terkalahkan, tidak bisa menolaknya sama sekali. Setelah membunuh Yue Zonghua, dalam benak Chen Chang'an, bunyi bip sistem terdengar. Itu adalah hadiah dari sistem. Melihat hadiah yang diminta oleh sistem dalam benaknya, Chen Chang'an sangat puas. Adapun di sampingnya, Si Ruyi, Amiao, dan anjing hitam besar, ini sangat membingungkan. Terutama ketika anjing hitam besar melihat bahwa Chen Chang'an tiba-tiba membunuh Yue Zonghua, Emi benar-benar memikirkannya, dan langsung terkejut. Sepasang mata anjing membelalak, sungguh tidak bisa dipercaya, dia tidak bisa mempercayainya. Chen Chang'an begitu kuat, dalam sekejap, Yue Zonghua terbunuh. Ini adalah orang besar dari Qi Xianxing. Kuat dan menakutkan. Yang lebih penting, Yue Zonghua adalah pembangkit tenaga listrik di alam dewa sejati. Hanya saja tidak menyangka, terlalu cepat untuk mati. Kematian Mun China, anjing sialan ini memiliki perasaan yang menyeramkan. Tentu saja, ini juga pertama kalinya anjing sialan itu melihat kekuatan tempur Chen Chang'an yang mengerikan. Dengan kekuatan seperti itu, dengan siapapun, siapa yang bisa menolak? Setelah membunuh Yue Zonghua, Chen Chang'an berpikir sejenak, gunakan kontrol hidup dan mati. Segera, Mun China yang mati dibangkitkan lagi. Seluruhnya, utuh. Yue Zonghua tercengang. Baru saja, seolah-olah mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Chang'an dengan keraguan di matanya. Anshen, baru saja ini. Jalan Chen Chang'an, sesuai keinginanmu, aku baru saja membunuhmu sekali dan membangkitkanmu lagi. Tepat sekali, alammu adalah alam dewa yang sebenarnya. Dengarkan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Biarkan Mun China di sini. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, penuh ketidakpercayaan. Baru saja, dia tiba-tiba menerima kekuatan tak terbatas yang mengerikan yang sama sekali tidak dapat dia tolak. Tampaknya itu terhapus dalam sekejap. Awalnya, bagi Mun China, dia pikir itu hanya ilusi. Tidak nyata, tiba-tiba mati dan tiba-tiba bangkit kembali. Perasaan ini seperti mimpi. Sekarang semuanya tampak nyata. Chen Chang'an benar-benar membunuhnya, dan kemudian menghidupkannya kembali. Ini sangat mengejutkan. Chen Chang'an berkata, sekarang, kamu juga tahu kemampuanku untuk menghidupkan kembali orang mati dan membantu dewa sejati bangkit kembali. Yue Zonghua sangat terkejut, bahkan jika itu benar-benar terjadi. Benar-benar mati dan bangkit kembali. Namun di sini, di Yuezong, masih ada rasa absurditas. Tidak dapat dipercaya. Ini, cara macam apa ini?
Chen Chang'an berkata, adapun cara, kamu tidak perlu tahu. Yang perlu kamu ketahui adalah tidak sulit bagiku untuk membangkitkan orang, bahkan jika mereka berada di alam dewa sejati. Bab 869, orang miskin tidak memenuhi syarat untuk berteman dengan Anshen. Jadi, jika di bintang abadi berkobar milikmu, seorang ahli alam dewa sejati akan mati, atau mayatnya masih hidup dan jiwanya tidak hancur, meskipun ada di dalam mayat, masih ada jejak jiwa dewa yang tersisa. Petik 2. Bagiku, tidak sulit untuk dibangkitkan. Kamu baru saja mengalami semuanya. Bagaimana perasaanmu? Setelah beberapa saat, hanya di sini, Yue Zonghua, dia sepenuhnya percaya bahwa dia baru saja dibangkitkan dari kematian. Cara dia memandang Chen Chang'an membuatnya tampak cemburu dan hormat. Mampu membangkitkan dewa sejati. Bagi Yuheng Galaksi, itu terlalu penting. Biarkan dia bersikap hormat. Itu juga tampak wajar. Dan ada satu hal penting lagi. Chen Chang'an baru saja bunuh diri. Dia adalah dewa, tetapi dia dibunuh oleh Chen Chang'an dengan begitu mudahnya. Seperti yang bisa kamu bayangkan. Seberapa kuat kekuatan Chen Chang'an. Mustahil untuk melihatnya. Setelah mengetahui bahwa Chen Chang'an dapat membangkitkan ahli alam dewa sejati, Yue Zonghua sangat terkejut, katanya dengan hormat. Aku tidak tahu bagaimana menenangkan para dewa, bisakah aku membangkitkan leluhur bintang surgawiku? Mereka menjaga garis pertahanan melawan iblis, dan beberapa tubuh mereka, termasuk jiwa, masih tersisa dan diabadikan di bintang surgawi. Pembangkit tenaga listrik dari alam dewa sejati sudah menjadi puncak kekuatan tempur di seluruh galaksi Yuheng. Kekuatannya tirani dan menakutkan, kekuatan ilahi tidak terbatas, dan tubuh jasmani mendekati keabadian, mengandung keilahian. Jadi, tidak sulit untuk menjaga mayat alam dewa sejati. Menghadapi harapan Yue Zonghua bahwa Chen Chang'an akan bertindak dan membangkitkan leluhur Qi Xianxing. Tentu saja Chen Chang'an tidak menolak. Dia mengangguk, kita adalah teman, dan kebangkitan alam dewa sejati tentu saja dapat membantumu Qi Xianxing. Mun China bersukacita, terima kasih banyak. Petik 2. Tetapi meskipun mereka adalah teman, aku masih harus menjelaskannya. Meskipun Chen dapat membangkitkan dewa sejati, metode ini juga sangat sulit bagi Chen. Jadi, Yue Zonghua buru-buru berkata, aku tidak tahu berapa harga yang harus kita bayar untuk membangkitkan dewa sejati. Chen Chang'an berkata, sebenarnya, ini hampir seperti berteman dengan kita, membangkitkan dewa sejati, sekitar 100 miliar dewa itu langka. Lagi pula, kebangkitan dewa sejati ini tidak sederhana. 100 miliar. Mun China bergumam. Bagaimana? Mun China mengangguk. Anshen, ini bagus. Untuk mengetahui, kelahiran dan kultivasi dewa sejati lebih dari 100 miliar. Meskipun, 100 miliar dewa langka, itu bukan jumlah yang kecil. Namun, jika dewa sejati dapat dibangkitkan, itu juga sepadan. Mendapat tanggapan dari Yue Zonghua. Sejujurnya, Chen Chang'an cukup terkejut. Sungguh, galaksi Yuheng ini berada di peringkat 10 besar planet kehidupan. Itu kaya. Hanya satu kata, tidak buruk untuk uang. Alam. Bagi Chen Chang'an, dia juga sangat puas. Karena itu, Chen Chang'an percaya, dalam tindak lanjut, dia dapat mengandalkan planet kehidupan yang kuat ini untuk mendapatkan lebih banyak dewa. Jika setiap kali dewa sejati dibangkitkan, 100 miliar dewa dapat diperoleh. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir tentang kelangkaan dewa dan perluasan medan yang tak terkalahkan. Selanjutnya, Yue Zonghua berdiskusi dengan Chen Chang'an lagi. Akhirnya, Yue Zonghua pergi dengan puas. Dia tidak sabar untuk kembali ke Qi Xianxing,
membawa kembali leluhur Qi Xianxing yang telah meninggal, dan meminta Chen Chang'an untuk membangkitkan leluhur ini. Dunia luar, banyak orang memperhatikan bintang kuno Changlong. Qi Xianxing pergi mengunjungi Chen Chang'an. Ditambah bintang iblis sebelumnya, di galaksi Yuheng, 10 planet teratas sudah memiliki 2 planet kehidupan yang kuat untuk mengunjungi Chen Chang'an di bintang kuno Changlong. Sebenarnya, banyak orang sudah menebak, Putri Yao Yao dari Yao Xing, dan pria besar Yue Zonghua dari Cixi-Xing, mengapa mereka pergi ke bintang kuno Changlong. Mereka semua tahu, kemungkinan besar itu karena cara Chen Chang'an untuk menghidupkan kembali orang. Saya tidak tahu apakah metode ini benar atau tidak. Jadi, mereka menunggu. Bahkan ada planet kehidupan lain, bertanya kepada Putri Yao Yao dari Yao Xing. Ingin tahu segalanya. Namun, Putri Yao Yao tidak banyak bicara di sini. Itu sebabnya mereka tidak tahu banyak. Segera, setelah mereka bertemu Yue Zonghua dan pergi dari bintang kuno Changlong. Jika ada 10 planet teratas lainnya, mereka akan pergi ke Yue Zonghua. Bertanya tentang situasi spesifik Yue Zonghua. Namun mengecewakan mereka, demi cara Chen Chang'an untuk menghidupkan kembali orang-orang. Terutama mampu menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Yue Zonghua juga tidak banyak mengungkapkan. Dia tahu, cepat atau lambat planet lain akan tahu tentang ini. Namun, setidaknya Qi Xianxing dan Yao Xing adalah pasukan planet pertama yang mengunjungi Chen Chang'an, dan mereka adalah yang pertama mengetahui cara Chen Chang'an yang hebat. Mereka telah menang di garis start. Pada saat itu, mereka pertama kali membawa mayat leluhur mereka. Jika dibangkitkan, kekuatan planet mereka sama kuatnya. Ada cukup banyak pembangkit tenaga dewa sejati. Di antara 10 planet teratas, kekuatan mereka cukup untuk membuka celah antara 8 planet 10 teratas lainnya. Jadi, Yue Zonghua menghadapi pertanyaan dari planet lain. Dia hanya mengungkapkan sedikit. Orang miskin tidak memenuhi syarat untuk berteman dengan Anshen. Ya, jika ini diberikan kepada seorang teman, itu adalah 100 miliar dewa. 100 miliar dewa langka, yang dapat diterima oleh 10 planet teratas. Untuk planet dengan banyak galaksi Yuheng, 100 miliar dewa langka ini bukanlah jumlah yang sedikit. Selain itu, ini masih merupakan ambang batas untuk berteman dengan Chen Chang'an. Tindak lanjut, ada juga kebangkitan dewa sejati. Dan membangkitkan dewa sejati, ini adalah pemborosan uang yang sangat besar. Kebangkitan leluhur dewa sejati adalah 100 miliar dewa yang langka. Kebangkitan 10 leluhur dewa sejati adalah 1 triliun dewa. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh planet kehidupan biasa. Hanya planet tingkat atas seperti Qi Xianxing, dengan banyak uang, yang dapat menanggungnya. Bab 870, Iblis Tersembunyi, orang ini harus mati. Meskipun Qi Xianxing dan Yao Xing tidak banyak mengungkapkan tentang situasi spesifik Chen Chang'an. Bisakah Anda menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik dari alam dewa sejati? Namun segera, mengikuti Fox Yao Yao dan Yue Zonghua, mereka masing-masing kembali ke planet masing-masing. Mulai mengundang mayat leluhur yang diabadikan. Ditemukan, pada saat yang sama, kecuali Yao Xing dan Cixi-Xing mengunjungi Chen Chang'an. Satu demi satu, banyak planet kehidupan pergi ke bintang kuno Changlong untuk mengunjungi Chen Chang'an. Di antara mereka, ada banyak planet 10 besar lainnya. Tentu saja, lebih banyak lagi yang merupakan 100 planet teratas. Sekejap mata ini, puluhan planet telah mengunjungi Chen Chang'an. Di awal, Chen Chang'an dengan senang hati menerima kunjungan ke planet-planet utama. Mempersilakan mereka masuk. Namun ke belakang, ini membuat Chen Chang'an tampak sangat merepotkan.
Dia tidak punya waktu untuk menangani kunjungan dari planet-planet utama ini. Jadi, menghadapi kunjungan dari planet-planet utama, Chen Chang'an menyerahkan masalah itu kepada Huang Fubaiyue, Zixin dan Xiyue untuk ditangani. Singkatnya, dia tidak berencana untuk melihat planet-planet hidup ini. Bagaimana mengatakannya? Chen Chang'an bahkan tidak memperhatikan 10 planet kehidupan teratas di galaksi Yuheng. Kemudian, bahkan lebih dari itu untuk kekuatan planet lainnya. Dan untuk kunjungan ke planet-planet kehidupan utama. Chen Chang'an juga memahami tujuan mereka. Pertama-tama, kenali Chen Chang'an. Bagaimanapun, Chen Chang'an sekarang berada di galaksi Yuheng, bagaimana dia bisa disebut orang besar. Selain itu untuk bertanya kepada Chen Chang'an tentang cara yang dapat menghidupkan kembali orang. Apakah mungkin untuk menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik dari alam dewa sejati? Untuk ini, Chen Chang'an tampak tidak sabar. Jadi, Chen Chang'an tidak memiliki omong kosong di sini. Dia menjelaskan situasinya secara langsung di Gatnet. Kebangkitan dewa sejati, dia bisa melakukannya. Tetapi premisnya adalah bahwa mayat dewa sejati diperlukan, dan pada saat yang sama, kekuatan jiwa masih ada di dalam mayat. Selain itu, setelah prasyarat sebelumnya terpenuhi, Chen Chang'an di sini, dia memiliki syarat lain. Dia dapat membantu orang membangkitkan kembali Tuhan yang sejati, dan bukan seseorang yang mencarinya. Dia akan bersedia saat itu. Pertama-tama, dia hanya akan membangkitkan kembali Tuhan yang sejati untuk teman-temannya. Harga persahabatan adalah 100 miliar langka. Awalnya, Chen Chang'an berencana untuk membangkitkan dewa sejati dengan harga ratusan miliar. Tetapi berpikir bahwa galaksi Yuheng tampaknya berada dalam situasi yang buruk, pembangkit tenaga listrik dari alam dewa sejati perlu menahan invasi iblis. Jika Anda membiarkan planet kehidupan lain, Anda dapat mengeluarkan ratusan miliar dewa dalam satu napas. Apakah itu terlalu jelek untuk dimakan? Jadi, Chen Chang'an untuk sementara menetapkan harga kebangkitan dewa sejati pada 100 miliar dewa. Pada saat yang sama, jika planet kehidupan lain ingin berteman dengannya, sangat bagus. Itu juga 100 miliar dewa langka. Jadi, setidaknya, jika planet kehidupan ini ingin membangkitkan dewa sejati, mereka perlu menyiapkan setidaknya 200 miliar dewa. Tentu saja untuk banyak planet kehidupan. 200 miliar dewa langka bukanlah angka yang kecil. Tetapi dengan cara yang sama, 200 miliar dewa juga berada dalam toleransi mereka. Dengan demikian, ketika Chen Chang'an menyebarkan berita itu ke Shen Wang, di jaring dewa, itu menyebabkan sensasi yang luar biasa. Itu juga memicu gelombang badai di seluruh galaksi Yuheng. Tidak seorang pun, tidak ada planet kehidupan yang tidak terkejut dengan ini. Mereka terkejut. Ini bukan tentang berteman dengan 100 miliar dewa. Kebangkitan dewa sejati, 100 miliar dewa jarang terjadi. Bagi banyak kekuatan planet, banyak tokoh besar, dan bahkan banyak leluhur planet. Mereka adalah yang paling mewah. Chen Chang'an-lah yang dapat menghidupkan kembali alam dewa sejati. Dewa sejati bukanlah sesuatu yang dapat diukur oleh 100 miliar dewa. Pada awalnya, bagi planet-planet kehidupan utama, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Chen Chang'an. Saya percaya bahwa Chen Chang'an benar-benar dapat membangkitkan dewa sejati. Tetapi, seperti yang dijelaskan Chen Chang'an semuanya, di pihak Yao Xing dan Cixianxing, tidak perlu menyembunyikannya. Mereka juga berbicara untuk mendukung Chen Chang'an dan memberi tahu planet-planet kehidupan lainnya. Mereka telah mengambil beberapa mayat leluhur mereka di jalan menuju bintang kuno Changlong, sehingga Chen Chang'an dapat membangkitkan para leluhur. Sampai saat itu, mari kita tunggu dan lihat. Dengan Yao Xing dan Cixianxing,
10 planet kehidupan teratas di galaksi Yuheng, mereka menyatakan dukungan mereka untuk Chen Chang'an. Di galaksi Yuheng, banyak orang sudah percaya apa yang dikatakan Chen Chang'an. Yaitu, Chen Chang'an benar-benar dapat menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari alam dewa sejati. Galaksi Yuheng, langit berbintang yang luas. Bidang bintang ini gelap, dan ada planet kehidupan yang gelap di sini. Namun, planet kehidupan ini penuh dengan kematian. Di antara mereka, ada juga energi sihir yang aneh. Di antara planet-planet itu, beberapa iblis bersembunyi di sini. Dan iblis-iblis surgawi ini semuanya puluhan ribu tahun yang lalu, selama invasi iblis-iblis surgawi. Mereka mengambil kesempatan untuk menerobos garis pertahanan dan memasuki galaksi Yuheng. Mereka tidak aktif. Sekarang, karena kekuatan galaksi Yuheng secara bertahap menurun, dewa sejati tidak muncul. Iblis-iblis ini tahu, itu tidak akan lama. Garis pertahanan galaksi Yuheng tidak bisa lagi bertahan. Pada saat itu, ketika iblis-iblis itu menyerbu, bagian dalam dan luar harus bersatu. Seluruh galaksi Yuheng akan menjadi milik mereka. Namun tanpa diduga, hari ini. Mereka mendapat berita besar dari jaring ilahi galaksi Yuheng. Di galaksi Yuheng, tiba-tiba ada seorang pria besar. Orang ini benar-benar menguasai cara membangkitkan orang mati, mampu menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Ketika mereka mengetahui hal ini, semua iblis terkejut. Aku tidak menyangka bahwa di galaksi Yuheng ini, masih ada orang yang menguasai metode semacam ini. Jika dia benar-benar dapat menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati, orang ini harus mati.